membahas lebih dalam terkait masa demokrasi terpimpin, kita perlu mengetahui dulu bagaimana prakondisi atau apa yang terjadi sebelum masa demokrasi terpimpin. Di mana sebelum masa demokrasi terpimpin, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, kegagalan penyusunan Undang-Undang Dasar ini disebabkan karena pada saat itu Dewan Konstituante memperdebatkan dasar ideologi mana yang ingin mereka angkat. Nah, di saat itu ada 3 ideologi dasar negara yang ingin mereka angkat. Yang pertama adalah ideologi sosial ekonomi yang diketuai oleh Partai Murba, yang kedua adalah ideologi agama yang diketuai oleh Partai PKI, dan yang ketiga adalah ideologi Pancasila yang diketuai oleh Partai NU dan juga Masyumi. Nah, kegagalan penyusunan Undang-Undang Dasar ini mengakibatkan pada saat itu tepatnya 5 Juli tahun 1959, Presiden IR Soekarno mengeluarkan dekret presiden, di mana isi dari dekret presiden itu yang pertama adalah IR Soekarno membubarkan Dewan Konstituante karena telah gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah IR Soekarno kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya menggunakan UUDS, dan yang ketiga adalah IR Soekarno membentuk MPRS dan juga membentuk DPAS. Nah, dikeluarkannya dekret presiden inilah merupakan salah satu ciri di mana berakhirnya masa liberal dan juga berawalnya masa demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Apa aja sih? Yang pertama, peran dari partai politik yang kemudian dibatasi. Yang kedua, peran dari pihak militer atau ABRI dan PKI yang semakin kuat. Yang ketiga, peran kebijakan Manipol atau Usdek, Manifesto Politik atau UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin Kepribadian Indonesia. Yang keempat, penerapan kebijakan Nasakom atau Nasionalis Agama Komunis. Yang kelima, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketujuh, posisi DPR di bawah presiden. Yang kedelapan, pimpinan Mahkamah Agung diberi status menteri. Yang kesembilan, Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Yang terakhir, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Sekian ciri-ciri demokrasi terpimpin yang dapat saya sampaikan. Nah, giliran aku nih sekarang. Adapun 6 kebijakan yang ada pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Deparnas dan Bappenas. Yang kedua, pelaksanaan deklarasi ekonomi. Yang ketiga, proyek mercusuar. Yang keempat, ada nilai uang diturunkan atau devaluasi. Yang kelima, ada peleburan bank. Dan yang terakhir, yang keenam, ada meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Adapun beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, dalam pembentukan MPRS, yaitu merupakan sebuah lembaga permusyawaratan yang ternyata dibentuk oleh Soekarno dan juga diangkat oleh Soekarno sendiri, sehingga tidak berdasarkan pemilu. Nah, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adanya sentralistis atau pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah atau presiden. Nah, hal tersebut menyebabkan pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini terkesan bersifat otoriter. Nah, serta yang ketiga, yaitu IR Soekarno juga membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantinya dengan DPR GR yang dibentuk oleh dirinya sendiri. Nah, karena penunjukan DPR dan juga presiden tersebut setara, maka terjadi lemahnya kontrol DPR terhadap pemerintahan, sehingga pemerintahan juga bersifat otoriter dan kembali sentralistis. Demokrasi terpimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan itu yaitu adanya kabinet kerja, di mana kabinet kerja ini dibentuk pada tahun 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Judanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan 2 wakilnya, yaitu J. Lehman dan Subandrio, yang dimana pada saat itu dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau sering disebut dengan DPAS. Nah, kelebihan keduanya itu ada pembentukan DPAS. Nah, berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955,
tertanggal 22 Juli tahun 1959 yang diketahui oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Kelebihannya yang ketiga yaitu dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Nah, jadi MPRS ini dibentuk pada tanggal 31 Desember tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Lalu apa saja sih kelemahannya? Nah, kelemahannya itu yang pertama itu ada menggaburnya sistem kepertanian partai. Mana politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan TNI AD dan Partai Komunis Indonesia.